Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novanul Aziza, NPM 2120104062 dari K3 akan menjelaskan step-step akurat online CV Inami. Sebelumnya, kalian harus mendownload file Excel dari soal yang sudah tersedia, lalu login ke akurat online, dan klik database baru. Kita bisa isikan nama sesuai dengan soal, yaitu CV Inami. Lalu kalian bisa memilih warna background dan logo database sesuai keinginan kalian, lalu simpan. Setelah itu kalian bisa lanjut mengklik database yang sudah dibuat tadi. Lalu bisa mulai mengisikan informasi perusahaan sesuai dengan soal yang sudah tersedia. Kita mulai dari nama, yaitu CV Inami. Kategori usahanya produsen, bidang usahanya food and drink, teleponnya 021 633 0123, faksimilnya 021 633 0124, emailnya admin@inami.id, mata uangnya Indonesia Rupiah sudah benar. Lalu kita bisa mulai data di tanggal 31/12/2020, periode akuntansi Januari sampai Desember. Alamatnya di Jalan Kebon Ijo nomor 45, kotanya DKI Jakarta. Lalu kode posnya 14321, bisa kita klik lanjut. Lalu untuk fitur dasar kita bisa isikan sesuai dengan perintah soal. Kita bisa mengklik bagian mana yang harus kita isikan. Bagian nomor 3 dan nomor 2 dari bawah kita bisa klik lalu lanjut. Kita bisa isikan penjualan sesuai dengan soal. Yaitu kita klik bagian 2 dari bawah dan 1 dari bawah. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu di menu pembelian kita bisa isikan mana yang harus dicentang sesuai dengan soal, yaitu perusahaan akan membuat PO ke pemasok. Kita bisa klik centang. Lalu lanjut. Setelah itu di menu persediaan kita bisa isikan sesuai dengan perintah soal, yaitu perusahaan akan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang, bisa kita centang, lalu menggunakan metode FIFO, lalu lanjut. Setelah itu pada menu akun perkiraan, akurat otomatis membuat daftar perkiraan jika di dalam soal kita tidak perlu mencentangnya. Jadi kita bisa langsung klik
tidak perlu, dan selesai. Setelah kita mengklik selesai, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Kita bisa klik tidak perlu ditampilkan lagi, lalu tutup. Setelah itu kita akan mengisi persiapan data perusahaan. Untuk menu kas dan bank kita tidak perlu isi karena sudah ada di akun perkiraan. Kita bisa langsung impor akun perkiraan. Lalu kita bisa pilih file Excel yang sudah kita download di awal tadi, daftar akun, lalu kita pilih open dan unggah. Kita bisa klik lanjutkan karena tidak perlu ada yang diubah. Lalu jangan lupa untuk klik lakukan update. Kita bisa klik lanjutkan. Kita bisa menunggu proses impor data selama beberapa saat. Kita bisa klik tutup. Lalu kita impor pemasok. Bisa kita pilih file Excel dari yang sudah kita download, daftar pemasok, open, lalu kita unggah. Bisa langsung lanjut. Jangan lupa untuk mencentang update, lalu lanjut. Kita bisa menunggu impor datanya, lalu klik tutup jika sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengimpor pelanggan. Kita bisa pilih file Excel, daftar pelanggan, open, lalu kita unggah. Setelah itu kita jangan lupa lakukan update, lalu lanjutkan. Dan kita tunggu saat mengimpor data. Kita bisa tutup jika sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengimpor barang dan jasa, tapi kita ke menu pengaturan terlebih dahulu, lalu preferensi, kita bisa tunggu beberapa saat, lalu ke menu akun perkiraan, pada kolom persediaan kita bisa tambahkan persediaan bahan penolong dan persediaan bahan jadi. Lalu pada menu retur pembelian kita bisa tambahkan persediaan bahan penolong dan persediaan barang jadi. Lalu kita bisa simpan. Setelah
Setelah itu kita bisa langsung impor barang dan jasa. Kita pilih file Excel, daftar barang, lalu kita open dan unggah. Kita bisa lanjut. Jangan lupa untuk mencentang update, lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita bisa tutup. Setelah impor barang dan jasa selesai, kita bisa menambahkan daftar aset tetap pada menu aset tetap, lalu kategori aset. Kita bisa isikan sesuai dengan soal. Yang pertama adalah tanah, yang kedua bangunan. Kita bisa simpan, lalu yang ketiga kita bisa isikan peralatan, lalu kita simpan, dan yang terakhir kendaraan, lalu kita simpan. Setelah itu kita bisa tutup dan kita masuk ke aset tetap lagi. Pada menu aset tetap, lalu kita isikan nama. Kita masuk ke daftar baru, lalu kita impor data, impor dari Excel, dan kita pilih file Excel aset tetap. Kita bisa open dan unggah. Kita bisa lanjut, dan tunggu mengimpor data selesai. Setelah itu bisa kita tutup. Jangan lupa untuk mencentang pada bagian bawah, lalu kita bisa tutup. Untuk selanjutnya kita buka di menu perusahaan, proses akhir bulan. Kita pilih bulan yang ingin diproses, yaitu bulan Desember 2020. Lalu bisa kita simpan. Dan bisa kita tutup. Kita bisa lihat neraca pada daftar laporan, lalu kita pilih neraca indeks kontrol. Kita ubah tanggalnya menjadi 31/12/2020. Kita pencet tampilkan, lalu kita bisa lihat neraca indeks kontrol. Yang selanjutnya kita akan alokasi akun manufaktur. Kita ke menu preferensi, Accurate Store, lalu kita pilih Accurate Manufaktur. Bisa kita install.
Setelah itu kita bisa tutup. Lalu ke preferensi. Kita pilih manufaktur. Kita bisa centang menggunakan tahapan proses, lalu pekerjaan dalam proses kita isi persediaan dalam proses. Selisih biaya produksi kita isikan dengan selisih biaya produksi. Dan kita bisa scroll ke bawah, kita bisa centang alokasi biaya variance. Lalu kita bisa klik simpan. Setelah itu kita ke menu preferensi kembali. Pencet akun perkiraan. Lalu kita ke menu beban. Kita bisa langsung tambahkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kita bisa klik simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan barang baru. Kita klik menu persediaan, lalu barang dan jasa. Kita bisa isikan sesuai dengan soal. Untuk kategori barang, kita pilih umum. Lalu kode barangnya 1000, nama barangnya upah tenaga kerja, jenis barangnya biaya produksi, lalu kita beri catatan 4 orang dikali 8 jam dikali 25.000. Lalu pada akun kita bisa ubah menu beban ke biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya kita bisa simpan. Setelah kita simpan, kita bisa lanjutkan untuk mengisi barang baru yang kedua. Kita bisa ulangi langkah pertama tadi pada barang dan jasa, lalu kita isikan sesuai dengan soal. Untuk kategori barangnya umum, kode barangnya 2000, nama barangnya overhead pabrik, jenis barangnya biaya produksi, lalu kita ke menu akun. Kita ubah pada beban menjadi biaya overhead pabrik.
lalu bisa kita simpan. Ini adalah hasil dari barang baru yang kita input tadi, bisa dilihat di daftar. Selanjutnya kita akan input tahapan produksi. Kita masuk ke menu manufaktur, lalu tahapan produksi. Kita bisa isikan yang pertama adonan mie, lalu kita simpan, kemudian packing, lalu kita simpan. Kemudian kita bisa tutup. Yang selanjutnya kita kembali ke menu manufaktur, lalu kita pilih standar biaya produksi. Selanjutnya kita isikan mulai berlaku pada tanggal 4/01/2021. Selanjutnya kita bisa isikan data sesuai dengan soal. Yang pertama tepung terigu, harga standar 6.500. Bisa kita lanjut langsung ke data kedua, yaitu minyak nabati dengan harga standarnya 14.000. Kita lanjut. Lalu garam, harga standarnya 12.000. Kita lanjut. Natrium, harga standarnya 10.500. Lalu lanjut. Pewarna makanan 8.000. Klik lanjut. Setelah itu kita cari kemasan mie kering, harga standarnya 75. Kemudian bisa kita klik lanjut. Selanjutnya kita cari kardus, harga standarnya 1.200, lalu klik lanjut. Lalu kita bisa isikan kembali upah tenaga kerja, harga standarnya 800.000. Kita klik lanjut, lalu overhead pabrik, harga standarnya 200.000, klik lanjut. Setelah semua data kita isikan, bisa kita simpan. Lalu kita tutup. Kita akan ke menu selanjutnya pada soal. Kita ke manufaktur, lalu kita pilih formula produksi. Kita akan isikan sesuai dengan soal. Produk utamanya inami kering, kuantitasnya 100,
Kemudian kita akan mengisi sesuai dengan soal. Kita pilih adonan mie. Tahapannya 1, lalu kita lanjut. Setelah itu kita pilih packing. Kita ubah tahapannya menjadi 2. Lalu kita lanjut. Setelah itu kita ke menu selanjutnya. Kita bisa cari terigu, kuantitasnya 800. Lalu kita pilih tahapan yaitu adonan mie, kita klik lanjut. Kita isikan sesuai dengan soal. Yang kedua adalah minyak nabati, kuantitasnya 100. Kita pilih tahapannya adonan mie, kita klik lanjut. Yang ketiga garam, kuantitasnya 25. Kita pilih tahapannya adonan mie, lalu kita klik lanjut. Kita cari lagi sesuai dengan soal yaitu natrium, kuantitasnya 25. Tahapannya adonan mie, lanjut. Kemudian pewarna makanan, kuantitasnya 15. Tahapannya adonan mie, kita lanjut. Kemudian kemasan mie kering, kuantitasnya 2400. Tahapannya packing, lalu lanjut. Setelah itu kardus mie kering, kuantitasnya 100. Tahapan packing, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita ke menu berikutnya. Kita masukkan biaya yang terdapat pada soal. Yaitu upah tenaga kerja, kuantitasnya 1, lalu kita pilih lanjut. Kemudian overhead pabrik, kuantitasnya masih sama 1, kemudian lanjut. Setelah semua data yang ada pada soal kita isikan, kita bisa klik simpan. Langkah selanjutnya adalah kita bisa lihat di soal. Kita masuk ke menu manufaktur, lalu rencana produksi. Kita beri nama Inami.
Lalu kita klik pada bagian cari, kemudian isikan data sesuai dengan soal. Kemudian bisa kita simpan. Kemudian kita masuk ke manufaktur kembali, lalu perintah kerja kita isikan Inami mie kering, kuantitasnya 100, lalu kita isikan tanggal sesuai dengan soal. Mohon maaf, itu saya salah memasukkan tanggal, jadi bisa kita edit pada menu tanggal yang sesuai dengan soal, yaitu tanggal 25/01/2021. Karena tadi di awal saya mengisikan tanggal 27, jadi kita bisa ubah ke tanggal yang benar, yaitu 25/01/2021. Kemudian kita bisa tutup. Lanjut pada menu manufaktur kembali, kemudian tahapan proses, kita bisa pilih perintah kerja, lalu tahapan produksinya adonan mie, kita bisa ubah tanggal 25/01/2021, kemudian bisa kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke menu manufaktur kembali, lalu pengambilan bahan baku, kita pilih perintah kerja yang tadi, lalu kita bisa ubah tanggalnya 25/01/2021, lalu kita ambil bahan tahapan, kita bisa cari adonan mie, lalu kita bisa klik lanjut. Setelah itu kita bisa simpan, lalu kita bisa kembali ke menu manufaktur. Kita akan masukkan tahapan proses yang kedua, kita pilih perintah kerja, tahapan produksinya packing, kita ubah tanggalnya terlebih dahulu 25/01/2021, lalu kita bisa simpan. Kemudian kita bisa lihat daftarnya yang sudah kita input. Kita kembali ke manufaktur, lalu pengambilan bahan baku yang kedua, kita bisa cari perintah kerja yang sudah kita buat, lalu kita ubah tanggalnya 25/01/2021, kemudian kita pilih tahapan packing, kita bisa lanjut, kemudian kita bisa simpan. Setelah itu kita bisa lihat pada daftar yang sudah kita input tadi.
kita bisa lihat jurnal. Ini adalah tampilan dari jurnal yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bisa tutup. Masuk ke manufaktur, lalu kita ke tahapan proses yang terakhir. Kita pilih perintah kerjanya. Lalu tanggalnya 25/01/2021. Kita pilih tahapan prosesnya, tahapan produksinya adonan mie, lalu kita klik simpan. Kemudian kita bisa masukkan yang kedua, kita pilih perintah kerjanya, tahapannya packing, tanggalnya sesuai dengan soal, lalu kita simpan. Kemudian kita bisa lihat pada daftar yang sudah kita input tadi. Kita masuk ke manufaktur lagi, lalu penyesuaian barang jadi. Kita bisa pilih perintah kerja yang sudah kita buat tadi. Tanggalnya 25/01/2021. Rincian barangnya inami mie kering, kuantitasnya 100, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita simpan. Kita bisa lihat pada daftar yang sudah kita buat, lalu rincian jurnal, kita bisa lihat jurnalnya. Setelah itu kita bisa tutup. Lalu ke manufaktur. Mohon maaf, kita ke persediaan, lalu barang dan jasa. Kita pilih pada daftar yang sudah kita buat tadi. Kita pilih inami mie kering, lalu kita mutasi. Kita bisa isikan tanggal yang sesuai dengan soal. Lalu kita reload. Selanjutnya akan muncul daftar-daftar yang kita lakukan tadi pada menu yang ada pada soal. Setelah itu bisa kita tutup. Selanjutnya kita ke menu penjualan, lalu faktur penjualan. Kita isikan pelanggannya Laki Sentosa. Tanggalnya kita isi 27/01/2021. Barangnya inami kering. Kita isikan kuantitasnya 100. Kita reload total harganya, lalu kita klik lanjut. Jangan lupa untuk mengubah
PPN-nya menjadi 10%. Kemudian bisa kita simpan. Selanjutnya kita bisa lihat di daftar. Lalu kita pilih Lucky Sentosa, kita lihat rincian jurnalnya. Bisa kita lihat pada layar, ini adalah rincian jurnal yang sudah kita buat tadi. Lalu bisa kita tutup. Kemudian masuk ke kas dan bank, menu pembayaran. Lalu kita pilih akunnya memakai kas. Nomor ceknya kita kosongi, lalu kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 29.01.2021. Kita cari akun perkiraannya. Tenaga kerja langsung. Nilainya 800.000, lalu kita lanjut. Kemudian catatannya pembayaran upah 4 karyawan. Kita bisa klik simpan. Lalu kita bisa lanjutkan untuk mengisi pembayaran yang selanjutnya. Kita pilih akun kasnya dari bank. Kita ubah tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 29.01.2021, biaya overhead pabrik sebesar 180.000. Kita klik lanjut. Pada catatan kita beri keterangan pembayaran listrik. Lalu kita simpan. Kita bisa tutup. Kemudian ke menu penjualan. Faktur penjualan. Lalu kita pilih pelanggannya Ibu Sumiati. Tanggalnya kita ubah ke 29.01.2021, lalu barangnya Inami mie kering, kuantitasnya 40, lalu kita bisa reload total harga dan kita klik lanjut. Kemudian jangan lupa ubah PPN-nya ke 10%. Kemudian bisa kita simpan. Setelah itu bisa kita tutup. Kemudian ke menu manufaktur. Kita pilih alokasi biaya produksi. Kemudian kita ganti bulannya Januari tahun 2021, tanggalnya 29.01.2021. Lalu kita klik ambil, kemudian kita centang semuanya, lalu klik lanjut. Mohon maaf, ini saya kurang dalam mengisi, jadi kita harus mengisi menu selanjutnya terlebih dahulu agar formula bisa tersimpan. Kemudian kita klik pada bagian yang sudah tertera, lalu kita klik lanjut. Baru bisa kita simpan.
Setelah itu kita bisa lihat pada daftar, lalu kita klik, kemudian lihat rincian jurnal. Lalu kemudian bisa kita tutup. Dan masuk pada menu perusahaan, proses akhir bulan, lalu kita pilih tanggalnya. Kita pilih bulan Januari 2021. Kemudian kita bisa simpan. Lalu kita bisa lihat pada daftar. Dan kita bisa lihat jurnalnya pada jurnal publikasi. Kemudian bisa kita tutup. Selanjutnya kita ke menu faktur penjualan, lalu kita cari pelanggannya umum, tanggalnya 31/01/2021, lalu kita cari barangnya Inami, kuantitasnya 5, kita reload total harga, lalu klik lanjut. Kemudian jangan lupa untuk mengganti PPN dan menambahkan diskon sebesar 2%. Kemudian bisa kita langsung proses pada pembayaran. Lalu kita pilih akunnya kas. Kita bisa reload nilai pembayarannya. Dan bisa kita simpan. Kemudian kita tutup. Masuk ke daftar laporan. Kita pilih laba rugi standar. Kemudian kita ganti tanggalnya 1/1/2021 sampai dengan 31/1/2021. Ini adalah laporan laba rugi. Kemudian bisa kita tutup, kemudian kita lihat neraca indeks kontrol. Kita bisa isikan tanggalnya 31/01/2021, kemudian tampilkan. Ini adalah tampilan dari neraca indeks kontrol dari transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan tadi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.